Ini adalah bab ke-6 dari materi sifat koligatif dan konsentrasi larutan. Di bab ke-6 ini kita akan menjelaskan mengenai kenaikan titik didih. Halaman saya bisa dicek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Definisi. Jadi kenaikan titik didih itu adalah sifat koligatif ketika larutan mendidih pada temperatur yang lebih tinggi dibandingkan pelarut murninya. Semakin banyak zat yang terlarut, semakin tinggi pula kenaikannya. Kenaikan titik didih itu dijelaskan dengan persamaan delta T sama dengan I kali konstanta B dan molal. Konstanta B adalah konstanta kenaikan titik didih molal. Satuannya derajat Celcius per molal atau derajat Celcius kilogram per mol. Perubahan titik didih ini dia dijelaskan dengan persamaan ini. Berikut ini adalah konstanta kenaikan titik didih beberapa senyawa umum yang sering kita jumpai di soal-soal. Tapi biasanya selalu diinformasikan di soal-soal kok. Untuk benzena dia 2,53, camphor 5,95, karbon tetraklorida 5,03, etil eter 2,02 dan air adalah 0,52. Sebelum kita mengerti mengenai persamaan kenaikan titik didih, sebenarnya kita perlu mengerti faktor Van 't Hoff itu apa sih, atau yang dipresentasikan dengan simbol I pada persamaan kenaikan titik didih. Jadi faktor Van 't Hoff itu adalah konstanta tanpa satuan yang ditentukan oleh derajat disosiasi senyawa dalam pelarut. Senyawa yang tidak terionisasi dalam larutan seperti gula atau sukrosa, dia memiliki faktor Van 't Hoff-nya 1. Kalau senyawa yang terionisasi menjadi 2 ion, contohnya NaCl, faktor Van 't Hoff-nya itu 2. Dan senyawa yang terionisasi menjadi 3 ion, contoh MgCl2, faktor Van 't Hoff-nya itu 3. Jadi sesuai dengan derajat disosiasi zat terlarutnya. Oke. Nah, ini ada informasi tambahan. Untuk senyawa murni, dia memiliki titik didih dan titik beku nyata, tapi larutan tidak, karena dipengaruhi oleh zat terlarut. Contohnya, air memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Ketika dididihkan, uap airnya meninggalkan air murni. Nah, berbeda halnya dengan larutan. Ketika larutan mendidih, jika zat terlarut tidak mudah menguap, maka hanya pelarut murni yang menjadi uap, meninggalkan zat terlarut sebagai sisanya. Sehingga ketika dididihkan, konsentrasi larutan meningkat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan titik didih. Langsung saja contoh yang pertama, yaitu berapa kenaikan titik didih ketika 11,4 gram amonia dilarutkan dalam 200 gram air. Dan konstanta kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Jawabnya adalah kita tentukan dulu molalitas amonia. Jadi 11,4 gram per mR amonia, 17,031 dibagi 0,200 kg air. Sehingga kita dapatkan molalitas dari amonia adalah 3,3468 molal. Baru bisa kita cari kenaikan titik didihnya menggunakan persamaan delta T sama dengan I kali konstanta B kali molal. Dan kita masukkan angka-angka yang udah kita temukan itu, dan kita dapatkan kenaikan titik didihnya adalah 1,74 derajat Celcius. Contoh yang kedua yaitu butuh berapa gram fruktosa untuk meningkatkan titik didih 937 gram asam asetat menjadi 9,1 derajat Celcius dengan konstanta kenaikan titik didih asam asetat yaitu 3,08 derajat Celcius per molal. Jawabnya langsung kita masukkan ke persamaan delta T, yaitu kenaikan titik didihnya kan udah diketahui 91, derajat Celcius. Kemudian konstantanya karena fruktosa ini tidak terionisasi dalam air, maka dia faktor Van 't Hoff-nya 1. Konstanta kenaikan titik didihnya 3,08 derajat Celcius per molal. Kita masukkan, kemudian
kita masukkan untuk molalnya kan yang dicari gram fruktosanya, dan kita ketahui gram asam asetatnya 937 gram, yaitu 0,937. Untuk mencari gram ini adalah molal dari fruktosanya, dan kita cari gramnya kan jadi X per kilogram pelarut. Ketika kita hitung, kita ketemukan 9,1 derajat Celcius sama dengan 3,287 derajat Celcius per mol kali X. X di sini adalah gram dari fruktosanya, dan kita dapatkan mol dari fruktosanya, dan kita dapatkan mol dari fruktosanya adalah 2,7684 mol. Nah, untuk mencari gram fruktosanya, kita kalikan mol dari fruktosa ini dengan massa molar dari fruktosa, yaitu 180, sehingga kita dapatkan 499 gram fruktosa. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan contoh-contoh dari kenaikan titik didih. Banyak ditemukan soal-soal di SBMPTN mengenai kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan karena itu perlu kita untuk selalu melakukan latihan soal, tetapi yang paling penting dan membiasakan diri kita dalam menyelesaikan permasalahan kenaikan titik didih dan permasalahan-permasalahan dalam materi larutan. Untuk itu langsung saja kita klik bab ke-7 mengenai penurunan titik beku. Di sana saya akan menjelaskan definisinya dan juga contoh-contoh soalnya. Kalau gitu sampai jumpa dan selamat, semoga bermanfaat.